Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Untuk kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul 3 Malam di Bawah Hantu Paburu Penghuni Singalang Karyang. Cerita ini diambil dari cerita Dua Dunia, dan kalian bisa langsung kunjungi halamannya ya. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. 3 Malam di Bawah Hantu Paburu Penghuni Singalang Karyang. Nama Singalang Karyang mungkin tak akan asing lagi bagi orang yang pernah melintasi jalan protokol yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi atau Padang Batu Sangkar di daerah Sumatera Barat. Ketajaman tikungan dan ketinggian tanjakan menjadi fenomena bagi sopir-sopir truk dan bus yang melintasi jalan ini. Tapi bukan hanya tajamnya tikungan dan tanjakan saja yang berkesan bagi orang-orang yang pernah melewatinya. Kejadian mistis yang beragam juga bisa dijumpai di sana. Bermacam cerita tentang angkernya lokasi ini seakan tak pernah ada hentinya, terutama dituturkan oleh sopir-sopir. Ada yang mengaku pernah melihat harimau besar penunggu tanjakan, ada juga yang mengaku pernah melihat makhluk tinggi besar yang dipenuhi bulu hitam menyeberang jalan. Walau lokasi ini sangat terkenal angkernya, buktinya ada juga pedagang asongan yang menjadikan tempat ini sebagai area usaha mereka. Singalang Karyang sebagai halte penumpang bus menjadi tempat mereka menjajakan dagangan. Ada kisah mistis menarik sekaitan dengan aktivitas para pedagang asongan itu. Salah seorang di antara mereka pernah disekap selama 3 malam oleh Pak Baru, hantu yang terkenal di daerah itu. Nah, penulis menuturkan kisahnya seperti berikut ini. Kerasnya tuntutan hidup membuat kami melupakan rasa takut. Beberapa orang di antara kami pedagang asongan jarang yang berani turun di lokasi Singalang Karyang pada malam hari. Dari 70 orang yang biasa berjualan di lokasi itu pada siang hari, cuma ada 4 orang yang mempunyai keberanian untuk berjualan pada malam hari. Salah satu dari keempat pengasong itu adalah Dedi Rahmat. Entah datang dari mana keberaniannya. Dia seperti tidak pernah terpengaruh dengan cerita-cerita yang beredar di Singalang Karyang. Dedi Rahmat sepulang berjualan sering bekerja sebagai banpol di tanjakan Singalang Karyang. Memang, tanpa bantuan dari banpol, truk-truk yang bermuatan berat sedikit ragu untuk menaiki tanjakan. Dari sejumlah banpol itu, hanya Dedi Rahmat yang berani bekerja sampai larut malam. Merasa bekerja sebagai banpol lebih mendatangkan hasil, Dedi meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai pedagang asongan. Setiap malam dia menjadi polisi cepek di areal tanjakan angker itu. Karena keberaniannya ini, para pedagang asongan yang berjualan malam hari menjadi bertambah banyak. Memang Dedi terkenal sangat pemberani. Ia mengaku telah banyak melihat wujud penghuni Singalang Karyang. Misalnya saja dia pernah melihat bola api yang melintas di jalur itu. Bahkan dia juga pernah didatangi makhluk tinggi besar yang menyerupai gorila. Pernah juga melihat 3 orang bocah telanjang yang sedang bermain-main di tepi jalan. Berkat keberanian yang dimilikinya, Dedi tak pernah berlari dan tak pernah berniat untuk menghentikan pekerjaannya sebagai banpol. Jumat sore, waktu itu hujan turun sangat lebat. Bus yang melintas Singalang Karyang tiba-tiba terperosok di tepi jalan. Banyak penumpang mengalami luka-luka dan 3 orang meninggal dunia, sedangkan sopir bus dapat selamat tanpa sedikit pun luka. Sopir itu mengatakan kecelakaan itu terjadi disebabkan oleh keterkejutannya ketika melihat bayangan hitam melintas di jalan, hingga secara refleks kakinya menginjak rem dan setir dibantingkan ke kiri, sehingga membentur tembok pengaman. Singalang Karyang semakin seram akibat kejadian itu. Baru sehari setelah kejadian, 2 orang pemuda yang melintas jalan itu dengan menggunakan kendaraan Kijang Super pingsan di atas tanjakan. Ketika mereka siuman, mereka menceritakan kalau mereka baru saja menabrak 2 orang anak kecil yang melintas di jalan itu. Mendengar laporan kejadian, orang-orang yang pernah melihat sesuatu di sana sangat membuat pedagang asongan takut. Waktu itu malam minggu. Aku turun di Singalang Karyang kira-kira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kendaraan masih ramai.
maklum malam minggu. Aku duduk di tembok jalan sambil melihat ramainya jalan. Tapi entah apa yang membuatku sangat ingin berjalan mendekati batu cadas di depan tempatku duduk. Dan di sana itu aku melihat seorang berpakaian serba hitam, membawa 2 ekor anjing. Aku mendekatinya, tapi dia menjauh dariku. Ketika aku berhenti mendekatinya, dia pun berhenti seakan memberiku waktu untuk terus mendekati. Aku pun berjalan kembali untuk mendekatinya. Dia pun berjalan kembali untuk menjauhiku. Begitu seterusnya. Entah berapa jauh jarak yang aku tempuh untuk mengikutinya. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, dalam perjalanan itu, aku banyak melewati rumah-rumah mewah, bagaikan melintas sebuah kota besar. Padahal, dalam keadaan normal, di tempat itu tidak ada rumah mewah dan tempatnya juga cukup sepi. Sesampai di sebuah rumah yang rupanya rumah milik orang yang kuikuti, kulihat orang itu memasukkan anjing-anjingnya ke kandang. Anehnya, dia juga membawa aku masuk ke rumahnya. Walau kami seperti sudah saling mengenal, namun tak ada percakapan yang terjadi antara aku dengannya. Ketika aku masuk ke rumah itu, aku disuguhi minuman dan makanan. Bahkan kemudian aku diajak bertamu ke rumah-rumah mewah yang dia katakan sebagai tetangganya. Setelah berkeliling, aku kemudian dipersilahkan tidur di salah satu kamar. Entah berapa lama aku tertidur. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di pangkuan Pak Tua yang menyelamatkan aku. Pak Tua itu telah menemukanku tidur di atas dahan kayu yang tak terlalu besar untuk menahan tubuhku. Pak Tua itu yang kemudian ku ketahui bernama Pendi Hatik Maraju itu mengatakan bahwa ia menemukanku ketika hendak mencari daun untuk ramuan obat. Dia melihatku tertidur di atas dahan kayu dengan pulasnya. Karena telah mengerti apa yang telah terjadi, Pak Pendi segera memanjat pohon itu dan membawaku turun. Dengan keahlian yang dimilikinya, dia membaca mantra untuk membebaskan aku dari pengaruh setan. Aku menceritakan apa yang bisa kuingat kepada Pak Pendi, tanpa satupun yang tersisa. Pak Pendi memberiku ramuan yang harus kuminum untuk membersihkan perutku dari jamuan setan yang telah termakan olehku. Kemudian Pak Pendi menceritakan kepadaku kalau yang telah membawaku itu adalah hantu Pak Buru. Pak Pendi juga mengatakan kalau aku bernasib mujur, karena jarang orang yang telah dibawa berhari-hari dapat ditemukan kembali. Bulu kuduku merinding mendengar cerita Pak Pendi barusan. Rupanya aku telah dibawa selama 3 hari 3 malam dan telah banyak makan ramuan-ramuan setan itu. Semenjak kejadian itu, aku berubah total. Aku tak punya keberanian lagi untuk berjualan malam, apalagi bekerja sebagai banpol di Singgalang-Kariang. 3 bulan setelah kejadian itu, tepatnya ketika 2 hari memasuki bulan suci Ramadan tahun 2003, Dedi, yang terkenal dengan keberaniannya kerasukan setan di lokasi Singgalang-Kariang itu. Dedi yang semula sangat pendiam berubah 90 derajat. Dia sangat suka bercerita, tapi ceritanya suka ngawur. Dedi dirawat di rumah sakit, tapi setelah tak ada perubahan, Dedi dibawa pulang ke rumahnya dan didatangkan orang pintar untuk mengobatinya. Namun tak satu pun orang pintar yang dapat menyembuhkannya. Menurut orang-orang pintar yang pernah merawatnya, Dedi dirasuki oleh penunggu Singgalang-Kariang. Memang suara Dedi sering berubah-ubah ketika berbicara. Tapi aku menjadi bertanya sendiri dalam hatiku. Apa benar tubuh manusia bisa dimasuki makhluk lain lebih dari satu makhluk? Kian hari Dedi kian lupa dengan jati dirinya. Dia sering menyebutkan perkataan yang aneh-aneh. Kadang dia berbahasa Inggris dan kadang berbahasa Jawa. Ketika ditinggal sendirian di rumah, ketika semua orang pergi mengikuti sholat sunnah Idul Fitri, Dedi berlari keluar rumah sambil membawa sejerigen minyak tanah dan sebungkus korek api. Ia memandikan diri dengan minyak tanah sekujur tubuhnya dan menyalakan korek api untuk membakar tubuhnya. Api segera membakar tubuhnya. Tetangga yang melihat api yang berjalan segera berupaya memadamkannya ketika tahu kalau Dedilah yang berada di balik api tersebut. Api dapat dipadamkan dan Dedi tersungkur jatuh dengan badan melepuh. Dedi dilarikan ke rumah sakit yang berada di kota Bukit Tinggi.
Kemacetan jalan karena ramainya kendaraan di jalan di hari Lebaran itu membuat aku dan kawan-kawan menangis menahan haru mendengar suara arangan kesakitan yang keluar dari mulut Dedi. Kami sangat menyayangkan apa yang telah terjadi pada Dedi, padahal dia seorang pemberani dan bertanggung jawab. Demi menghidupi keluarganya, dia menghapus rasa takut di hatinya. Hampir 1 tahun, aku tak berani untuk menceritakan peristiwa yang pernah kualami. Keangkeran Singalangkaryang yang sebelumnya hanya kuanggap cerita untuk menakut-nakuti saja, tapi semuanya telah aku alami. Ditambah lagi, aku harus kehilangan Dedi yang mati secara tragis akibat membakar dirinya sendiri. Aku menuliskan semua ini setelah mengumpulkan keberanianku. Aku merasa semua ini lebih baik diketahui banyak orang untuk menghilangkan kesombongan seperti yang kami alami selama ini. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul 3 Malam di Bawah Hantu Pahuburu Penghuni Singalangkaryang. Dan Michan cuma mau mengingatkan untuk kalian jangan mempunyai sifat sombong ya gengs. Dan akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya geng. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.